Om Swastiastu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imade Dipastika Putra dengan NIM akhir 095 dari kelas E, kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan mengarahkan cara untuk menginstal Ubuntu di VirtualBox. Sini langkah awalnya yaitu kita menginstal VirtualBox terlebih dahulu di Chrome. Sini kita kasih keyword Oracle VirtualBox. Nah, kita langsung enter, lalu kita ke halaman downloads-nya. Oke, di sini ada banyak hostnya ya, ada yang dari Windows, ada OS, ada Linux, ada Solaris. Nah, karena kita pakai Windows, maka kita download yang Windows. Oke, sudah terinstall, maka kita langsung buka installernya. Oke, di sini langsung kita next aja sampai ke bagian install. Oke, dan sekarang kita tunggu proses instalasinya. Oke, sudah selesai. Untuk stok Oracle-nya kita nggak usah centang dulu karena kita mau download ISO Ubuntu desktop dan servernya. Kita cari dengan keyword Ubuntu download. Nah, di sini aku mau pilih yang bagian atas saja, yaitu Ubuntu desktop. Lalu kita langsung tekan download. Nah, kita sudah mulai proses download untuk Ubuntu desktopnya. Dan sekarang di bagian atas ini ada tulisan server. Langsung ke halaman download servernya ini. Kita langsung tekan download juga. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja proses download dari kedua ISO-nya. Oke, karena sudah selesai proses instalasinya, maka kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Ini adalah halaman welcome dari VirtualBox-nya. Kita ke kiri ke tools, lalu kita klik menu, lalu pilihan network. Nah, di sini ada pilihan, ada berbagai adapter dari networknya itu. Ini ada VirtualBox Host Only ya. Di bawah sini itu ada properties dari adapternya tadi, ada IPv4 address dan server mask-nya tadi. Nah, kalau misalnya kita belum punya adapter ini, maka kita harus create terlebih dahulu. Nah, sekarang coba aku bikin simulasi kalau kita nggak punya adapter. Nah, kita harus create terlebih dahulu adapter networknya. Nah, sudah terbuat, langsung kita ganti IPv4 address-nya jadi 56.1 di belakangnya. Lalu untuk network mask-nya sudah benar. Untuk DHCP servernya kita centang enable server, lalu kita ganti server address-nya jadi 56.100, lalu server mask-nya sudah benar, lower address point-nya kita ganti 56.101, dan upper address-nya kita ganti jadi 56.254. Nah ya. Oke, karena sudah benar, kita langsung apply untuk nge-save settingnya. Karena sudah benar, kita langsung kembali ke menu welcome, lalu kita buat baru untuk virtual machine-nya. Nah, di sini aku kasih nama Ubuntu Strip Server, dan lalu untuk ISO image-nya kita pilih ISO server yang sudah kita download tadi. Lalu kita centang skip unattended installation. Untuk hardware-nya, base memory aku pakainya 22 GB, untuk prosesor pakai 2 CPU, dan untuk hard disk-nya pakai yang minimal 20 GB. Finish. Sekarang kita konfigurasi dulu network dari Ubuntu servernya ini. Kita klik menunya, menu settings, lalu ke network, lalu kita ganti adapter satu ini. Attach to-nya kita ganti jadi bridge adapter. Untuk Prometheus-nya ganti ke allow all. Untuk adapter 2 kita centang dulu. Untuk attach to-nya kita ganti ke host only adapter. Dan Prometheus mode-nya kita ganti jadi allow all. Lalu kita tekan OK. Dan selanjutnya, nah ini untuk networknya ya, sudah ada tuh adapter 1 dan adapter 2-nya. Sekarang kita buat baru lagi, yaitu Ubuntu Desktop. Pakai nama Ubuntu Strip Desktop, lalu kita pilih ISO image yang sudah kita download tadi. Kita centang skip unattended installation-nya, lalu untuk hardware sama seperti yang tadi, cuma untuk yang ini base memorinya aku mau pakai 4096 atau 4 GB. Lalu untuk prosesornya tetap sama, pakai 2.
Lalu hard disknya sama pakai 20 GB. Lalu kita tekan finish. Sama seperti Ubuntu server tadi, konfigurasi networknya kita ganti. Settings, lalu network. Attach to-nya kita ganti bridge adapter. Untuk promiscuous-nya kita ganti all. Router 2 kita centang. Attach to-nya ganti host only adapter. Promiscuous-nya kita ganti ke all, lalu kita oke. Kita kembali ke Ubuntu server, lalu kita jalankan Ubuntu servernya. Oke, sudah kebuka untuk servernya. Di sini kita di sini ada menu. Kita bisa navigasi pakai arrow atas bawah ya. Kita tekan enter di installnya. Dan sekarang kita tunggu sampai instruksi berikutnya. Oke, di sini ada halaman untuk memilih bahasa. Karena kita pakai Inggris, lalu kita tekan enter. Tadi kita enter juga. Ini untuk layout keyboard. Kita enter juga. Lalu di sini ada instalasinya. Saya pakai yang Ubuntu server yang biasa. Lalu kita down. Ini untuk network configuration-nya kita langsung down aja. Lalu untuk proxy address kita langsung down aja. Untuk mirror address ini langsung kita down aja. Lalu untuk storage configuration-nya pakai yang paling atas saja, yang entire disk, langsung down. Langsung next down, dan ini kita continue. Dan sini kita ke profile configuration, kita masukin nama dulu. Aku masukin namanya kelompok 4 misalnya. Untuk server name-nya juga kelompok 4, username-nya juga kelompok 4. Untuk password-nya masukin dulu. Untuk bawahnya juga confirm password yang sama. Tekan enter. Ini skip saja, langsung continue. Ini untuk install OpenSSH, enter aja. Ini langsung ke bagian bawah, langsung chat done. Dan sekarang dimulai proses instalasinya. Dan sekarang kita tinggal tunggu. Oke, di sini sudah selesai instalasinya. Kita pilih menu yang reboot now. Tunggu sebentar. Langsung aja tekan enter. Kita tunggu lagi. Oke, ini sudah selesai instalasinya. Di sini aku mau cek dulu ke device networknya apakah connect, sudah connect. Dan di sini aku mau coba untuk login ke servernya ya, kayak profil yang tadi. Aku masukin kelompok 4. Lalu di sini kita diminta password. Ketik saja passwordnya. Nah, ini sudah ke login ke username kelompok 4. Di sini aku coba tes ping ke alamat IP 8.8.8.8. Oke, untuk pingnya sudah bisa. Kita stop saja. Dan itu untuk server Ubuntu ya. Kita power off dulu virtual machine Ubuntu servernya. Sekarang kita coba untuk jalankan Ubuntu desktopnya. Oke, di sini kita sudah jalanin virtual machine Ubuntu desktopnya. Di sini kita masuk ke menu, kita tekan enter di install. Oke, ini sudah ada loading screen dari logo Ubuntu-nya. Oke, sudah mulai terlihat ya. Oke, kita sudah masuk ke desktop Ubuntu-nya. Dan sini kita sudah masuk ke preparing atau personalisasi dari desktopnya. Oke, kita langsung ke menu ganti bahasa. Di sini kita pakai bahasa Inggris, lalu kita next. Ini juga next. Ini untuk keyboard layout kita next.
Untuk internet connection kita pakai yang wide connection, langsung next saja. Oke, di sini kita gunakan opsi install Ubuntu, kita tekan next next aja sampai dia loading seperti ini. Kita gunakan opsi yang di atas saja, itu Elastis. Di sini kita buat akun, dari nama kita isi kelompok 4, dan untuk passwordnya diisi dan juga harus dikonfirm. Kita next. Untuk area pilih sesuai tinggal. Kita next, lalu install. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Kita restart now. Nah, kalau ada arahan seperti ini, kita bisa tekan enter aja ya. Oke, sudah muncul profil kelompok 4-nya, kita tekan. Lalu kita masukkan password yang kita buat tadi. Oke, dan ini adalah keranda dari desktop Ubuntu-nya. Di sini kita nextin aja. Untuk ini boleh di no, kita next lalu finish. Di sini kita cek dulu apakah di networknya sudah terhubung ke daftar 1 dan 2-nya. Kita coba cek di Fire Connection, sudah terconnect dua-duanya. Lalu kita coba tes buka di Firefox. Oke, misalnya di sini aku mau buka youtube.com. Kita cek apakah internetnya sudah terhubung atau belum. Oke, di sini terlihat bahwa internetnya itu sudah connect ya. Oke, kita close saja semua. Baik, perkenalkan nama saya Ketuman Yamarwan dengan NIM akhir 017. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk konfigurasi web server. Nah, yang pertama-tama akan kita lakukan adalah untuk mengupdate sistem Ubuntu servernya dan menginstalasi Apache web servernya. Di sini, ketik sudo apt update. Nah, update ini untuk mengupdate sistemnya. Dan sudo apt upgrade. Nah, upgrade ini untuk mengupgrade package-package yang udah ada di sistemnya. Dan step Y ini untuk mengiyakan update dan upgrade-nya. Lalu kita pencet enter. Nah, kita masukkan password yang udah dibuat tadi. Nah, kita tunggu. Nah, baik. Jika formnya muncul lagi, berarti update-nya udah selesai ya. Lalu setelah update, kita akan install Apache web server-nya dengan command yaitu sudo apt install. Nah, sini kita install Apache 2 dan jangan lupa step Y. Nah, instalasi sudah selesai. Nah, setelah kita menginstal Apache web server dan mobile system, langkah berikutnya kita akan buat database. Nah, sebelum itu kita akan menginstal MySQL dan PHP. Ini kita install MySQL dengan sudo apt install. Nah, di sini kita ketik MySQL server. Nah, baik, instalasi sudah selesai. Lalu kita akan menginstal PHP dan modul Apache untuk PHP-nya. Sini kita sekalian sudo apt install. Nah, sini PHP. Nah, lalu ada Apache 2 PHP. Nah, ini untuk modul Apache kita bisa dengan PHP-nya. Lalu sini juga PHP MySQL. Nah, tanpa step Y. Nah, saya sudah selesai. Nah, lalu sekarang akan kita langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi MySQL-nya. Nah, dengan sudo MySQL secure installation. Nah, sini kita run. Nah, di sini ada pertanyaan update password komponen. Nah, di sini untuk saat ini kita pilih no karena kita akan mengatur passwordnya sesuai password
user kita ya. Jadi nggak perlu ngevalidasi password sesuai keamanan dari MySQL-nya. Nah, dari sini ada remove anonymous user. Nah, sini kita hapus anonymous user dengan pencet Y. Nah, lalu bisa login remotely. Nah, sini kita akan hapus karena kita akan login pada Ubuntu servernya saja. Pencet Y. Nah, langsung remove test database ya, karena kita menggunakan test database. Reload privilege ya, karena kita akan reload privilege dari user yang ada. Nah, udah selesai. Nah, setelah itu sekarang kita akan buat database untuk WordPress yang akan kita buat. Ini kita akan mengakses MySQL-nya dengan sudo mysql root. Nah, di sini kita akan memakai user root. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita berhasil mengakses MySQL. Lalu yang pertama-tama kita akan create user. Nah, create user. Nah, ini ada nama user yang akan kita pakai. Sini kita pakai kelompok 4. Nah, sebagai localhost. Nah, lalu identified by. Nah, identified ini passwordnya. Nah, password yang kita gunakan tadi itu adalah plus E. Nah, dan lupa titik komanya. Enter. Nah, klik OK. Itu berhasil. Lalu kita akan create database. Create database. Nah, di sini nama database-nya bebas. Nah, kalian bisa namain apa. Jadi, sini kelompok kami menamakannya wp1_db. Nah, mengapa wp1? Karena kita akan membuat 3 WordPress dengan database yang berbeda. Jadi, untuk WordPress yang pertama, nah lalu pencet arrow key ke atas untuk mengambil perintah sebelumnya. Kita bisa ubah jadi wp2, enter, di atas lagi wp3, center. Kita sudah membuat 3 database. Nah, sekarang kita akan mengganti privilege dari database tersebut ke user yang tadi baru kita buat dengan perintah grant all privilege on. Nah, di sini kita input nama database-nya. Itu wp1 install db titik bintang ini kita akan ganti privilege dan data-data di dalam database itu juga, semua data-datanya. Jadi kita bintang itu. Oke, nama user tadi kita buat itu kelompok 4 localhost. Nah, get and privilege on wp1 db to kelompok 4 localhost. Nah, berarti query-nya oke, dan kita ubah. Nah, ini untuk database kedua dan ketiga kita samain akunnya menggunakan kelompok 4. Nah, dah. Lalu kita akan flash privilege. Ini akan refresh privilege dari MySQL. Akan flash privilege. Nah, udah oke, berarti semua berhasil. Kita keluar dari MySQL. Exit. Nah, baik, berarti kita udah keluar dari MySQL dan kita kembali ke Ubuntu servernya. Nah, lalu di sini kita akan menginstalasi WordPress untuk 3 domain. Nah, yang pertama-tama yang akan kita buat itu adalah directory untuk masing-masing domainnya. Nah, di sini kita akan pakai sudo mkdir. Nah, mkdir ini kita membuat make directory mana p ini file, ini adalah direktorinya www. Nah, di sini kita bisa lihat direktori yang ada tuh hanya HTML tadi. Nah, langsung kita buat p1.kelompok4.com. Nah, ini adalah nama direktori yang nantinya akan kita pasangkan WordPress. Kita beri center, lalu kita ubah lagi wp2, ubah jadi wp3. Nah, kita udah membuat 3 direktori. Nah, untuk pencetnya bisa langsung file, kedua kali tabnya. Nah, sini kelihatan nih ada direktori HTML, ada direktori wp1, wp2 dan wp3. Berarti udah berhasil. Nah, lalu kita akan set permission atau hak aksesnya dengan sudo. Nah, sudo chown ini adalah merubah hak akses
dari folder-folder tersebut. Jadi www.data ini adalah default admin untuk websitenya. Jadi kita ketik www.data. Nah, yang akan kita ubah itu adalah bintang. Nah, kenapa kita bintang? Karena kita ubah itu adalah keseluruhan isi dari folder www. Nah, kalian juga bisa mengubahnya menjadi satu persatu seperti ini. Seperti ini. Berarti kalau nggak ada error berarti berhasil ya. 2, 3. Nah, seperti ini berarti kita berhasil ngeset permissionnya. Nah, lalu kita akan sudo mode nih agar kita bisa melakukan tulis dan baca dengan memasukkan perintah 755. Nah, sini W1 W2 W3. Nah, ya. Nah, lalu sini sekarang kita akan mendownload dan install WordPress-nya dari website WordPress. Nah, sini kita akan ke directory temporary dulu. Nah, sini lalu kita akan mengambil instalasi WordPress dari webnya. Itu dengan perintah wget. Sini kita ketik URL-nya wordpress.org. Nah, ini enter. Nah, lalu kita akan mengekstraknya dengan tar. Itu ada perintah untuk mengekstrak file tar ini atau file yang dikompresi. Nah, akan keluar banyak gitu. Ini adalah semua isi dari file yang dikompresi itu diekstrak akan menjadi folder WordPress. Ini kita bisa lihat sini 3 kali. Nah, sana ada folder WordPress. Nah, sekarang kita akan mengcopy file WordPress tersebut ke masing-masing directory yang telah kita buat tadi. Oke, di sini kita akan menggunakan sudo cp untuk mengcopy WordPress. Nah, ini dari yang mana mau di copy, yaitu folder WordPress kita akan copy ke folder var www, kita copy ke WordPress 1 dulu. Udah, itu kita copy ke WordPress 2, copy ke WordPress 3. Nah, setelah ketiganya di copy, kita bisa lihat di sini, kita ketik dulu directory-nya. Nah, sudah ada WordPress. Kita akan ngecek apa udah jalan atau belum pada Ubuntu desktopnya. Nah, cara kita pindah ke Ubuntu desktop. Nah, setelah kita login, kita pilih Firefox atau browser yang akan dipakai nantinya. Nah, setelah di Firefox nih, kita akan ketik IP address dari Linux server tadi. Jadi 2.8.6. Nah, ketika tampilannya begini, berarti Apache 2 web servernya sudah berjalan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramana Putra dengan NIM akhir 005. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi DNS bin 9 dan FTP server. Yang pertama, kita akan konfigurasi DNS bin 9 terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan login dulu menggunakan username dan password yang sudah dibuat di awal. Nah, setelah login menggunakan username dan password yang sudah disediakan di awal tadi, kita lanjut langsung ke penginstalan. Nah, yang pertama, jika ingin sebelum mengkonfigurasi DNS bin 9,
kita perlu melakukan instalasi DNS bin 9 terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita jalankan perintah sudo apt install bin 9. Kita masukkan password yang tadi sudah dibuat di awal. Klik Y, kemudian install. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, sini prosesnya sudah selesai. Selanjutnya, setelah melakukan instalasi, kita akan lanjut ke konfigurasi zona dulu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita akan mengedit file name conf lokal. Nah, itu yang digunakan untuk mengisi konfigurasi zona untuk setiap domain gitu. Nah, yang pertama kita jalankan perintah terlebih dahulu sudo nano, kemudian kita isikan lokasinya, dimana lokasinya adalah etc bin, kemudian oke, kita udah sampai di tempatnya. Setelah itu kita mengisi konfigurasinya itu dengan konfigurasi untuk setiap domain gitu. Kita tambahkan konfigurasi untuk setiap domain, dimana konfigurasinya adalah mungkin yang pertama kita klik zone dulu, kita tambah dulu zone, kemudian kita masukkan domain yang ingin kita gunakan, yaitu wp1 kelompok 4.com. Nah, kemudian kita kurung buka crawler dan tab. Di sini kita isikan type master, di mana type master di sini tuh berguna untuk menandakan bahwa zone ini itu sebagai intinya gitu. Kita type master, kemudian kita isikan lokasi filenya, lokasi file untuk domain wp1 kelompok 4.com ini kita ketik aja, kemudian lokasi filenya tadi di bin ya, ini di bin. Kita klik di bin, kemudian kita buat database khusus untuk wp kelompok 4 ini. Kita ketikkan gini ya. Oke, kemudian kita jangan lupa tutup menggunakan yang namanya titik koma ya, titik koma itu sangat penting, karena salah titik koma atau salah konfigurasi itu akan membuat program ini tidak jalan. Nah, untuk mempermudah kita copy saja di sini. Nah, kemudian kita ganti konfigurasinya yang wp1 ini menjadi wp2. Kemudian yang bawah kita ganti menjadi wp3. Nah, ini sudah ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita Ctrl X, kemudian klik Y, kemudian save, enter ya. Y itu untuk save. Nah, setelah mengkonfigurasi file zonanya untuk setiap domain ini, nah kita buatkan selanjutnya file zona untuk masing-masing domainnya gitu. Jadi misalnya nih kita buat aja nih untuk file pertama kita buatkan untuk file pertama ya. Di sini kita buatkan
isi dengan database yang sudah dibuat tadi, dimana yang ini database untuk wp1 kelompok 4.com. Nah, di situ ada kan file etc bin db wp1 kelompok 4.com. Nah, kita menuju ke file itu, db wp1.kelompok4.com. Ini ya, kita enter. Oke. Sebentar, ada sedikit kesalahan. Oh, sepertinya di sini salah ya. Di sini harusnya pakai titik. Oke. Nah, jika sudah, lakukan untuk WP2 dan WP3 juga. Oke, jika sudah, kita akan buka setiap filenya untuk mengisi konfigurasinya, untuk mengatur konfigurasinya seperti itu. Jadi kalau untuk membuka file kita gunakan sudo nano ya. Nah, di sini sudah terbuka untuk file yang wp1 kelompok 4.com. Nah, di sini kita ubah konfigurasinya, yaitu kita mengubah localhost ini dengan nama domain yang wp1 itu dengan cara kita klik Ctrl backslash atau slash terbalik, kemudian kita ketikkan localhost. Nah, kemudian jika sudah, kita ketikkan nama yang ingin diganti, wp1 enter, klik A, kemudian semua localhost tadi, tulisan localhost tadi sudah diganti dengan wp1 kelompok 4. Nah, untuk TTL kita menggantinya dengan 4.800. Nah, maksudnya apa? Untuk 86.400 itu adalah waktu selama 24 jam atau 1 hari. Nah, jika dikalikan 7, atau karena kita inginnya itu setiap 7 hari, kita mengaturnya menjadi 600/800 gitu. Untuk negative charge TTL-nya juga kita ubah menjadi 600/800. Ini ya. Nah, jika sudah, kita tambahkan konfigurasi di bawah sini. Kita copy aja yang gini. Ini kita copy. Kita paste di sini. Nah, yang pertama kita isi dengan IP kita. Nah, di sini IP kita belum tahu nih, IP-nya apa aja. Kita cek dulu IP-nya di sini. Kita ketik if config. Nah, karena ini if config tidak bisa digunakan dikarenakan kita perlu menginstal yang namanya NetTools. Nah, kita install dulu NetTools di sini. Kita tidak perlu menggunakan ini. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jika sudah, kita cek IP kita di sini. Kita ketik if config. Nah, di sini kita bisa lihat IP kita yang di bagian mp0s8. Di situ ada innet 192.168.56.109. Nah, itu IP kita. Kita lanjut masuk ke file yang tadi ya. Mana file yang tadi itu, yang ini, yang WP3 dulu ya tadi. Iya, WP3 dulu. Oh, yang WP1 ya. Oke, kita masuk ke WP1. Nah, di sini kita ganti lagi. Localhost-nya ini menjadi
wp1.kelompok4.com. Oke, kita udah ganti, kita udah setting ini. Mungkin tadi sedikit terjadi kesalahan karena kurang fokus. Tadi itu yang diedit itu WP3 nya ya, nanti mungkin kita edit ulang. Nah ini kita ganti jadi 604.800. Ini juga kita ganti jadi 604.800. Nah jika sudah, kita copy yang ini segini aja, kita copy. Untuk kopinya, untuk copy pastenya itu ada apa ya? Petunjuknya itu ada di bawah sini ya, di bawah terminal ini. Dimana untuk copy itu kita Ctrl A sekali, maka itu ada tulisan mark set. Nah terus kita arahkan petunjuk ke atas gini. Nah untuk ngeblok. Jika sudah, untuk melakukan copy kita Alt 6 untuk copy. Kemudian untuk paste kita klik Ctrl U gitu. Kita coba lagi, kita select, kemudian kita Alt 6, kemudian kita Ctrl U gitu. Oke, kita lanjut setting. Tadi kita setting yang kedua ini, kita setting dengan IP kita tadi 192.168.56 sama 109 tadi ya. Kemudian kita setting juga yang paling bawah ini menggunakan IP yang tadi ya, 92.168.56.109. Kemudian untuk NS ini kita ganti menjadi A. Kemudian yang ini kita ganti jadi WW gitu. Lakukan konfigurasi ini untuk setiap file domain ya. Ini kan untuk WP1 kelompok 4. Nah untuk WP2 dan WP3 nya itu samain juga. Seperti ini juga konfigurasinya. Kita Ctrl X, yes. Kita lakukan hal yang sama dengan WP2 nya. Nah setelah melakukan konfigurasi pada ketiga file itu, kita restart Win 9 nya. Caranya gimana? Caranya yaitu kita sudo systemctl restart Win 9. Nah jika sudah restart Win 9 maka konfigurasi Win 9 sudah selesai. Kita lanjut ke konfigurasi FTP server. Nah, di sini untuk memulai konfigurasi FTP server, kita pertama-tama menginstal dulu FTP servernya atau yang biasa disebut dengan VSF TPD. Nah, cara menginstalnya itu sama seperti tadi, yaitu dengan sudo apt install VSF TPD. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, maka VSF TPD-nya itu sudah terinstall, gitu ya. Kemudian kita lakukan backup untuk konfigurasi defaultnya terlebih dahulu agar ketika kita edit konfigurasinya, maka jika ingin mengembalikan ke konfigurasi default itu, maka konfigurasi defaultnya itu masih ada, gitu. Jadi kita backup dulu dengan cara kita membuat file baru. Di sini kita menggunakan sudo etc sudo cp etc. Kemudian kita taruh di mana ya? Kita taruh di tc. Kemudian kita buat nama filenya vsf pd.com. Kemudian kita buat etc lagi. Kita ingin backup file ini, file dari etc vstpd.conf
itu kita backup ke file yang namanya kita buat namanya di sini, misalnya vsftpd.conf.backup gitu. Oke, terjadi kesalahan. vsftpd kita cek dulu. Cannot start vsftpd.com. Oh, ini kebalik sini ya tulisannya vsftpd. Nah, jika sudah dilakukan backup, kita lanjut untuk mengkonfigurasi dari si FTP server ini atau vfftpd. Nah, di sini kita konfigurasinya yaitu dengan cara membuka file vfftpd-nya ini. Kita buka menggunakan sudo nano. Nah, seperti ini ya. Enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita dapat mengatur listan, kemudian kita bisa mengatur apakah bisa melihat IP6-nya, kemudian apakah anonymous itu bisa anonymous enable, kemudian bisa local enable, kemudian di sini ada uncomment this to enable any form of FTP write command. Nah, ini untuk write command-nya apakah diizinkan apa enggak gitu. Nah, kita konfigurasinya itu yang pertama kita write enable ini kita onin, kita izinkan, kemudian kita cari lagi yang namanya CRUD, kita cari CRUD. Nah, ini CRUD local user yang ini ya, atas. Ini kita aktifin, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kita cari yang namanya Oke, nggak ada ya, berarti kita tambahin aja ya. Di sini kita tambahkan untuk min port sama man port, max portnya gitu ya. Kita tambahkan di sini, yaitu min port ya. Kita isi min portnya adalah 40.000. Kemudian kita isi max portnya adalah, langsung kita isi di sini 4.100 gitu. Jangan 4.100 deh, 50.000 aja. Oke. Di sini kemudian kita izinkan user list ya. User list ini kita izinkan, kita buat sini user list enable. Ini kita tulis. Kemudian kita buat penyimpanan, buat nyimpan user listnya ini gitu ya. Kita buat di sini user list file ini ya, user list file. Sama seperti tadi kita menggunakan etc. Kemudian kalau untuk menyimpannya, kita buat file namanya vsftpd user list misalnya. Oke, dia. Kemudian kita user list namanya ya, ini ya, user list deny.
kita off ini. Ini. Oke. Kemudian kita apa lagi ya? Kita cek dulu deh. Kita tambahkan apa ya? Oke, jangan lupa kita tambahkan ini. Allow wettable crude. Nah, ini kita yes. Sepertinya sudah ya. Oke, ini sudah. Jika sudah, kita Ctrl X, save. Nah, jika sudah, ini kita cek dulu. Kita coba dulu menggunakan Linux client atau Linux desktop. Sini saya sudah menyiapkan Linux desktop. Yang ini. Sini ya. Ini. Saya sudah menyiapkan Linux desktop di sini. Kita coba di sini. Coba di sini kita ketikkan FTP 2 garis miring, masukkan IP kita yang tadi. Sini IP-nya ini ya, tag. Nah, di sini kita sudah regis. Di sini kita regis menggunakan username dan password kita ya di sini. Nah, username kita itu adalah password kita yang tadi. Sebentar. Sepertinya ada yang kelewatan di sini. Oh iya, kita belum membuat user di sini. Oke, kita membuat user dulu. Kita membuat user, yaitu yang pertama kita user add dulu. User add bukan. Kita beri nama di sini, misalnya nama saya sendiri, Aditya misalnya. Ini spasi. Oke. Nah, jika sudah membuat username, maksudnya kita buat passwordnya. Caranya sama, cuman ini kita ganti menjadi password. Kita cek lagi di sini, kita ini kita ganti. Saya lupa, kita ganti ini dengan passwordnya. Untuk passwordnya itu kita pakai Aditya lagi aja. Password untuk username Aditya maksudnya. Passwordnya kita gunakan Aditya juga. Nah, jika sudah, kita akan setting akses ke directory backupnya. Jadi kita di sini settingnya itu yang pertama kita echo nama FTP server tadi, username-nya. Kemudian kita beri akses ke si file backup-nya tadi, dimana di sini kemudian kita file backup-nya tadi namanya kalau nggak salah
pstpd user list ya, pstpd user list, pstpd user list yang sudah dibuat tadi di konfigurasi ini. Kita enter. Jika sudah, kita lanjut lagi, kita buat sini chmod, kemudian kita atur ininya, kemudian kita atur ke home ftp user yang mana tadi ya, ini ya, ftp user list. Kita ftp user ini untuk apa ya, mengatur username-nya yang tadi. ftp user jadi ganti ftp identity. Oh salah, berarti benar ya, ftp user ya. Udah benar tadi. Ini FTP user kita ganti menjadi edit ya. Chmod automation dan cannot directory. Sebentar, ini ada kesalahan. Kita cek dulu. Oh ya, saya lupa menggunakan sudo karena di sini masih mau di admin ya. Nah, jika sudah, kita coba buka lagi. Di sini kita gunakan klien testing tadi. Ini. Kita coba login lagi. Kita menggunakan username yang tadi. Passwordnya adalah enter. Nah, di sini sudah bisa terkonek ya. Berarti FTP servernya sudah bisa dijalankan. Nah, jika sudah bisa terkonek, kita restart si FTP servernya. Caranya sama seperti tadi. Kita sudo systemctl restart psftp. Oke, jika sudah, kita enable si psftpd-nya ini karena sudah bisa dijalankan. Kita di sudo systemctl enable psftpd. Oke. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai konfigurasi bin 9 dan FTP server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Budi Tangkas Vedana Putra dengan NIM akhir 107 dari kelas E dan dari kelompok 4, di mana saya akan mendapatkan tugas pembagian, yaitu menjelaskan mengenai konfigurasi virtual host. Baik, jadi langsung saja karena teman saya sudah menjabarkannya terlebih dahulu, saya akan melanjutkan ke poin konfigurasi virtual host. Oke. Nah, dimana ketika sudah kita ketik sudo cp dan lain sebagainya, cp itu kalau nggak salah copy atau mengcopy, dimana ini terdapat 00 default configs, itu merupakan template atau template domain yang sudah ada, jadi kita copy dan kita buat baru dengan nama vp1.kelompok4.com.configs. Nah, dimana ini tuh bertujuan untuk membuat virtual host baru yang berfungsi untuk melayani domain tertentu. Nah, langkah ini kita ulang sebanyak 3 kali karena kita memiliki 3 domain, yaitu wp1 kelompok4.com, wp2 kelompok4.com, dan wp3 kelompok4.com. Nah,
Setelah kita buat seperti itu dengan perulangan 3 kali sampai dengan WP 3 kelompok 4, maka selanjutnya kita akan konfigurasi file yang telah kita buat tadi dengan mengetikkan sudo nano dan lokasi file tersebut di Apache. Nah, langsung saja. Nah, di mana nano ini tuh bertujuan untuk mengedit file konfigurasi tersebut. Lalu kita buat lokasi filenya dan juga nama file yaitu wp1 kelompok 4.com.config adalah file yang diatur untuk menangani domain wp1 tersebut. Nah, setelah kita masuk, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di mana kita akan membuat konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat virtual host yang paling atas bintang 80 itu untuk mengatur server agar melihat permintaan dari HTTP pada port 80. Bintang tersebut menandakan semua alamat IP yang terdapat di mesin itu dapat diterima. Selanjutnya itu ada server admin, yaitu menentukan alamat email administrator yang bertanggung jawab atas virtual host yang kita buat ini. Selanjutnya ada server alias atau bisa dibilang nama lainnya ya. Itu bertujuan untuk menentukan alternatif yang juga akan diarahkan ke virtual host ini yang kita buat. Dokumen root dan lokasi tersebut itu menunjukkan lokasi direktori di server tempat file website disimpan dan akan menggunakan file di dalam direktori untuk merespon klien yang masuk ke port tersebut. Selanjutnya itu ada error log dan custom log, itu untuk mengatur lokasi file log untuk mencatat kesalahan yang terjadi di dalam virtual host yang kita buat ini, yang kita rancang ini. Selanjutnya ada directory seperti ini, var www dan lain sebagainya, itu mengatur lokasi file log untuk mencatat kesalahannya yang terjadi dalam virtual host ini, di mana option follow system link itu mengizinkan pengguna simbolik dan allow override all itu mengizinkan file HTAC ini untuk membuat aturan tambahan, dan require all graded dan allow from all itu membuka akses untuk semua orang. Dan terakhir kita tutup dengan garis miring virtual host untuk menutup konfigurasi virtual host ini. Nah, di mana ini kita baru membuat satu konfigurasi untuk WP1 kelompok 4, di mana kita harus mengulangnya sebanyak 2 kali lagi karena kita memiliki 3 domain, yaitu WP2 kelompok 4, WP3 kelompok 4. Dan sama seperti langkah yang sebelumnya, di mana kita harus mengetikkan nano lagi untuk WP2 dan WP3 dan mengkonfigurasinya sama seperti ini. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, setelah kita keluar, maka kita akan mengaktifkan konfigurasi atau domain yang telah kita ubah tadinya dengan mengetikkan sudo. Mending kita ketik dulu. Di sini sintaknya seperti ini, sudo a2 inside wp1 kelompok 4 .com.config.conf itu bertujuan untuk mengaktifkan domain pertama, yaitu wp1 kelompok 4.com agar bisa menerima klien, dimana kita harus membuatnya 2 lagi untuk wp2 kelompok 4.com.conf dan wp3 kelompok 4.com.conf. Nah, dimana ketika kita aktifkan untuk yang pertama yaitu kelompok 1 wp1 kelompok 4, kita disuruh reload Apache. Jadi setelah kita aktifkan ketiga domain tersebut atau ketiga
WP 123 tersebut, kita bisa reload Apache 2-nya itu di akhir setelah WP 3-nya. Sekarang mari kita coba reload. Nah, setelah kita reload, maka konfigurasi yang tadi kita buat dan juga kita sudah mengaktifkan konfigurasi untuk WP1 kelompok 4 dan sampai dengan WP3 kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Itu Chandra Nalika. Di sini saya membuat konfigurasi backup otomatis. Nah, yang pertama kita akan membuat directory backupnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat untuk menyimpan file backupnya pada setiap website. Nanti foldernya ini, website ini akan terdiri dari www dan database-nya. Kelompok 4 agar bisa dia mengelola file dari backupnya tersebut. Oke, kemudian kita akan membuat file script untuk backupnya. Nah, kita akan buat file bernama backup sh. Nah, ini akan berisi perintah untuk kita cadangkan file websitenya dan database pada setiap domain. Nah, filenya ini akan disimpan di folder backup. Dan kita enter. Nah, di sini kita akan membuat scriptnya. Di sini kita sudah membuat script backupnya. Nah, dari isi script backup ini ada 3 bagian utama, yaitu pertama ada hapus backup yang lebih dari 7 hari agar tidak memenuhi dari ruang penyimpanan database-nya. Kemudian kita akan membuat file backupnya untuk file website pada setiap domainnya. Kemudian simpan salinan database untuk setiap domainnya. Kemudian akan save. Oke, di sini kita akan membuat izin atau permission pada eksekusi pada scriptnya. Di sini kita hanya memberikan izin agar filenya satu user, yaitu kelompok 4 yang bisa menjalankan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian untuk menjalankan scriptnya secara manual. Kita pastikan agar scriptnya berjalan dengan baik. Ini sudah berhasil. Kemudian kita akan memeriksa isi folder backup untuk memastikan file backupnya yang dibuat. Kemudian kita uji script backupnya. Oke, di sini sudah muncul untuk website pertama dan itu sudah berhasil. Kemudian website kedua diuji, oke, berhasil juga. Dan yang terakhir, berhasil juga untuk backupnya. Kemudian kita akan mengatur backupnya secara otomatis. Kita akan menggunakan program untuk mengatur backupnya otomatis setiap hari Minggu jam 12 malam. Nama kita akan buka front tab-nya. Oke, kita pilih satu. Kita akan tambahkan jadwalnya. Oke, kita save. Yes. Nah, kita enter. Oke, sudah berhasil. Nah, kita periksa apakah sudah benar pengaturan. Kita verifikasi sudo sudah berhasil. Oke, untuk bagian konfigurasi backup otomatis sudah selesai dan akan dilanjutkan ke bagian pengujian. Baik, karena semuanya sudah terkonfigurasi, di sini saya akan melakukan pengujian terhadap ketiga domain WordPress yang telah kita buat. Nah, pertama kita akan memastikan bahwa Ubuntu server telah terhubung ke Ubuntu desktop dan sebaliknya juga dengan melakukan ping antara dua mesin tersebut. Pertama kita akan ping dari server ke Ubuntu desktop dengan melakukan IP dari Ubuntu desktopnya 6102. Nah, jika seperti ini berarti paketnya diterima dari Ubuntu desktop ke Ubuntu server dengan baik. Ini bisa kita cancel dengan mengetik Ctrl C. Nah, lihat di sana ada 11 save dan 0% paket loss. Dan kita ganti ke Ubuntu desktopnya. Nah, pada Ubuntu desktopnya di sini kita akan buka terminal terlebih dahulu.
Setelah itu kita akan melakukan ping ke Ubuntu servernya. Nah, jadi koneksinya jalan dengan lancar. Lalu di sini saya akan melakukan pengujian terhadap domainnya juga. Di terminal kita akan mengakses file host dan mengkonfigurasi file hostnya. Ya, sudo nano. Nah, kita masukkan password. Nah, baik. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi dengan menambahkan IP address serta alamat domain dari Ubuntu servernya ke file host yang ada di Ubuntu desktop. Nah, baik, nah, sudah terkonfigurasi. Ini kita akan close. Nah, baik, kita tutup terminalnya. Nah, setelah semuanya terkonfigurasi, kita akan cek dengan memasukkan domainnya. http. Nah, tadi domainnya ada wp1.kelompok4.com. Nah, itu adalah domain yang pertama. Lalu kita coba ubah di kedua. Nah, ini ada web kedua. Jadi kita ubah ke ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa domainnya bekerja dengan lancar. Baik, setelah itu saya akan tes file transfer dari server ke desktop. Di sini kita akan buka FileZilla. Nah, jika belum ada FileZilla, bisa buka terminal. Dan di terminal ini kita sudo pt install FileZilla. Nah, sudah pt install FileZilla. Oke. Masukkan password. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Lalu kita masukkan host. Host ini adalah IP address dari Ubuntu server. Nah, username ini adalah username yang telah dibuat saat mengkonfigurasi FTP server ataupun username yang terdapat di Ubuntu servernya. Itu adalah kelompok 4. Dan passwordnya juga sama. Nah, portnya ini kita akan pilih port 21. Next. Nah, di sini jika connection established berarti koneksinya berhasil. Dan di sini ini adalah directory dari Ubuntu servernya. Kita bisa lihat di sini sudah ada file backupnya. Nah, kita akan pindahkan ke dokumen. Nah, kita akan pindahkan ke dokumen. Jadi kita bisa drag and drop aja. Dan kita lihat, oh, transfer finish. Oh, sudah di transfer. Ini successfully transfer. Nah, berarti transfernya berhasil. Nah, sekian pengujian dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan sekian, terima kasih.